Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang ke-11 ini untuk pelajaran matematika kelas 11. Semoga kalian di rumah bisa mengikuti dengan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita masih membahas pada bab 3, yaitu bab yang kedua, yaitu B, tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Jadi kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Ini yang pertama adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Sudah kita ketahui kemarin untuk bentuk-bentuk persamaan lingkaran ada 3 bentuk. Ini ya, yang bentuk A adalah bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita mau mencari posisi suatu titik A di mana disimbolkan dengan P, Q. Ya. Posisi yang pertama, jika lingkaran itu ada di dalam jika titik tersebut ada di dalam lingkaran, maka P kuadrat ditambah Q kuadrat kurang dari R kuadrat. Itu ya untuk yang posisi yang pertama. Dan posisi yang kedua, jika terletak pada keliling lingkaran. Jadi titik tersebut di dalam keliling lingkaran, di garis-garis lengkung lingkaran, maka P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama saja ya perkataan saya dengan yang ada di slide itu ya, itu hanya istilah saja. Kemudian jika titik tersebut terletak di luar lingkaran, berarti titik tersebut tidak di dalam dan tidak pada keliling lingkaran, tapi dia terletak di luar lingkaran. Maka P kuadrat ditambah Q kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Itulah posisi dari titik-titik pada lingkaran. Itu dalam persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berikutnya, pada lingkaran dengan bentuk persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini suatu posisi titik A yang disimbolkan dengan P, Q, itu ada di dalam lingkaran titik tersebut jika P min A kuadrat ditambah Q min B kuadrat kurang dari R kuadrat. Dia posisinya di bawah nilai jari-jari. Kemudian terletak pada keliling lingkaran, titik tadi terletak pada kelilingnya lingkaran, jika P min A kuadrat ditambah Q min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu jika terletak pada keliling lingkaran. Kemudian posisi yang ketiga, di luar lingkaran, jika P min A kuadrat ditambah Q min B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Itu ya, pada dasarnya posisi itu dalam, pada, dan luar. Dan bentuk persamaan yang ketiga itu bentuk umum lingkaran. Ini yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY ditambah C sama dengan 0. Posisi suatu titik A yang disimbolkan dengan P, Q, dia ada di dalam lingkaran posisi titik tersebut jika P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi 2AP dikurangi 2BQ ditambah C kurang dari 0. Berikutnya, jika terletak pada keliling lingkaran, posisinya ya, jika P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi 2AP dikurangi 2BQ ditambah C sama dengan 0. Tuh, di luar lingkaran, jika P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi 2AP dikurangi 2BQ ditambah C lebih besar dari 0. Ya, anak-anaknya dari 3 bentuk persamaan lingkaran itu pada dasarnya adalah di dalam, pada, dan di luar. Itu maksudnya adalah titik P dan Q disubstitusikan pada X
dan Y. Itu ya pada dasarnya itu. Kemudian contohnya ini ya. Tentukan kedudukan titik min 3,2 terhadap lingkaran. Yang pertama, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Yang B, X ditambah 10 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 50. Yang C, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X ditambah 12Y ditambah 3 sama dengan 0. Di posisi, tentukan posisi titik min 3,2 pada lingkaran-lingkaran tersebut. Ini ya penyelesaiannya. Dia ada di dalam atau ada di luar atau pada lingkaran ya. Nanti kita ketahui dari tadi rumus-rumusnya tadi. Ini penyelesaian yang A dulu. Bagaimana posisi titik min 3,2 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Jadi titik min 3,2 di mana P-nya min 3 dan Q-nya 2, kita substitusikan menggantikan X dan Y. Yang P menggantikan X, yang Q menggantikan Y. Sehingga min 3 menggantikan posisi X di min 3 kuadrat. Ditambah yang 2 menggantikan posisi Y, 2 kuadrat. Sehingga sama dengan min 3 kuadrat sama dengan 9, ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Hasilnya adalah 9 ditambah 4, 13. Coba kita lihat 13 itu posisinya kurang dari, sama dengan, atau lebih dari 16 dari persamaan semula. Coba kita lihat. Tentunya adalah kurang dari. Karena kurang dari tadi, maka posisi titik min 3,2 terletak di dalam lingkaran. Itu ya anak-anak ya. Kalau kurang dari di dalam lingkaran, kalau sama dengan pada lingkaran, kalau lebih dari di luar lingkaran. Jadi, kalau ingin mengetahui posisi suatu titik pada lingkaran. Berikutnya untuk yang posisi di persamaan yang B. Nah ini. Persamaan B adalah X ditambah 10 kuadrat ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan 50. Sekarang kita substitusikan titiknya min 3 menggantikan X dan 2 menggantikan Y. Nah ini seperti pada slide itu ya. Sehingga menjadi min 3 ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan min 3 ditambah 10 adalah 7. Jadi 7 kuadrat ditambah 2 dikurangi 1 adalah 1 kuadrat. Sama dengan hasilnya 7 kuadrat adalah 49 dan ditambah 1 kuadrat adalah 1. Hasilnya adalah 49 ditambah 1, 50. Baik, kita tengok ke bentuk persamaan yang ditanyakan. Sama dengan berapakah itu? Sama dengan 50. Berarti 50 sama dengan 50. Tadi bagaimana kalau sama? Sama adalah terletak pada keliling lingkaran. Itu ya anak-anak ya. Kemudian yang C. Yang C bagaimana posisi titik min 32 pada persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X ditambah 12Y ditambah 3 sama dengan 0. Bagaimana kita masukkan, kita substitusikan titik-titik P dan Q ke dalam X dan Y. Jadi yang P menggantikan X, yang Q menggantikan Y. Nih, jadi X-nya diganti dengan min 3, Y-nya digantikan dengan 2. Tuh, masukkan saja sehingga hasilnya adalah min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 8 kali min 3 ditambah 12 kali 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? Min 3 kuadrat hasilnya 9, 2 kuadrat hasilnya 4, 8 kali min 3 adalah min 24, 12 kali 2 adalah plus 24 ditambah 3.
Hasilnya adalah 16. Coba kita lihat 16 itu kurang dari, sama dengan, atau lebih dari 0. Tentunya kalian sudah tahu ya, kalau 16 adalah lebih dari 0. Kalau lebih dari bagaimana posisinya? Berarti titik tersebut berada di luar lingkaran. Itu anak-anak ya. Itu tadi adalah posisi titik pada lingkaran. Jadi caranya dengan mensubstitusikan titik P, Q ke dalam persamaan lingkaran. Berikutnya, yang kedua adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau tadi titik, sekarang garis. Kalau garis itu tentunya ada persamaannya. Tapi persamaannya bentuk linier ya. Kalau garis ini. Misalnya diberikan suatu lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2ax dikurangi 2by ditambah c sama dengan 0. Dan garis Y sama dengan PX ditambah Q. Tentunya kalian masih bingung ya, kok simbol-simbol gini ya, anak-anak selalu gitu ya kalau ada simbol-simbol. Nah, tapi nanti kalau sudah masuk ke contoh dan masuk ke angka-angka, insya Allah kalian tidak akan bingung ya, karena sudah langsung penerapannya. Ini anak-anak ya, coba kita mau lihat posisi garis tersebut terhadap lingkaran L. Itu dapat ditinjau dari nilai diskriminan. Masih ingat nilai diskriminan pada persamaan kuadrat kemarin? Cara mencarinya bagaimana? Diskriminan atau disingkat dengan D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. AC ya itu ya. B kuadrat min 4AC. Tuh. Nah, A-nya itu yang mana, B-nya itu yang mana, C-nya itu yang mana. Tentunya kalian mengingat-ingat kembali ya, A adalah koefisien E kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Tuh, dalam persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat, setelah G itu disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Jadi caranya adalah memasukkan persamaan garis tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Nanti caranya pada contoh ya, nanti dilihat contohnya. Baik, sekarang bagaimana kriterianya? Garis tersebut kedudukannya di mana? Ada 3 kriteria sama ya. Kalau ini ada memotong 2 titik, ada tidak memotong, dan ada menyinggung. Ini kalau ini ya, bukan di dalam, di luar, dan pada ya. Ini. Dan sekarang jika diskriminannya kurang dari 0, D tadi kalau kalian hitung, ternyata hasilnya kurang dari 0. Berarti garis itu, garis G tadi tidak memotong lingkaran L. Jadi garisnya tidak memotong sama sekali. Berarti dia di luar lingkaran L. Di luarnya lingkaran. Nggak nyinggung, nggak motong ya. Tuh. Kemudian yang B, jika diskriminannya sama dengan 0, kalian buat substitusi, ternyata berbentuk persamaan kuadrat, kalian cari dan diskriminannya ketemu 0. Oh, berarti garis G tersebut menyinggung lingkaran L. Bagaimana toh menyinggung itu? Garis tersebut adalah berpotongan 1 titik saja dengan lingkaran, itu namanya menyinggung. Jadi ada lingkaran, kemudian garis itu melewati lingkaran, tapi hanya 1 titik. Itu namanya menyinggung. Kemudian yang C adalah jika diskriminannya lebih dari 0. Nah ini kalau diskriminannya lebih dari 0, kalian cari, ternyata D-nya tadi ketemu di atas 0 nilainya, angkanya di atas 0, maka garis tersebut memotong 2 titik pada lingkaran. Jadi memotong seret gitu ya, ada 2 titik di lingkaran yang berpotongan dengan garis G. Itu ya anak-anak ya. Baik, sekarang contohnya. Tentukan kedudukan garis G, di mana garis G tersebut adalah 2X ditambah Y sama dengan 5, terhadap lingkaran L dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Nih ya, jawabnya adalah substitusikan persamaan garis G tersebut ke dalam lingkaran L. Jadi kita bentuk dulu garis G itu dengan persamaan Y sama dengan PX plus Q, itu ya. Nah, ini kan bentuknya belum PX plus Q, jadi kita bentuk dulu ya. Ini bentuknya masih 2X ditambah Y sama dengan 5. Kita bentuk menjadi Y sama dengan 5 tetap karena tidak pindah ruas ya.
kemudian 2X menjadi min 2X karena pindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan, jadi tandanya berubah. Tuh, sudah ketemu Y-nya. Y sama dengan 5 min 2X disubstitusikan ke dalam lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Jadi maksudnya substitusi adalah mengganti nilai Y dengan 5 min 2X. Nah, kita masukkan. Sekarang kita sudah ya. Kita tentukan substitusinya hasilnya ya. X-nya tetap X kuadrat ditambah lah. Ini Y-nya diganti dengan 5 min 2X. Namanya kuadrat berarti dikalikan lagi toh. Nah, 5 min 2X dikalikan 5 min 2X lagi sama dengan 10. Hasilnya adalah X kuadrat tetap. Nah, sekarang kita kalikan satu persatu, perkalian dua suku itu ya. 5 kali 5 sama dengan 25. Min 2X kali 5 sama dengan min 10X. 5 kali min 2X sama dengan min 10X. Min 2X kali min 2X sama dengan plus 4X kuadrat. Tuh, sama dengan 10. Tuh, kalau sudah, kita sederhanakan lagi. 5X ini dari mana? 5X kuadrat ini 5X kuadrat dari X kuadrat ditambah 4X kuadrat. Karena variabelnya sama, jadi bisa dijumlahkan. X kuadrat itu artinya 1 kuadrat ya. Di 1 ditambah 4 sama dengan 5X kuadrat. Kemudian min 10X hasilnya min 20X. Kemudian plus 25 tetap. Nah ini 10 pindah ke ruas kiri. Jadi min 10 sama dengan 0. Nah ini masih disederhanakan lagi karena masih ada yang belum sederhana. Nah, jadi 5X kuadrat min 20X. 25 dikurangi 10 bisa ya 15 sama dengan 0. Nah ini bisa disederhanakan lagi. Dibagi 5 ya anak-anak ya. Sampai sederhana, kalau masih belum ya disederhanakan sampai sederhana supaya bilangannya tidak lebih besar. Jadi kalau bilangannya kecil itu menghitungnya lebih mudah. Nih ya. Akhirnya kalau dibagi 5 menjadi berapa? X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah kalau sudah begini, kalian perinci A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Coba lihat ini ya di layar ini. Dari tadi, ya persamaan tadi, akhirnya ketemu A-nya adalah 1. Jadi kalau X kuadrat gitu aja artinya 1 ya. Kalau 1 itu koefisien tidak usah ditulis ya. 1. B-nya ketemu min 4. B adalah koefisien X min 4. C-nya adalah konstanta, yaitu yang tidak punya variabel. C-nya 3. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan diskriminan. Diskriminan rumusnya apa? B kuadrat dikurangi 4AC. Itu ya. Dimasukkan, kita substitusikan ya. B-nya min 4 kuadrat dikurangi 4. A-nya 1, C-nya 3. Min 4 kuadrat berapa? 16 dikurangi 4 kali 1 kali 3, 12. Sehingga D-nya ketemu 16 dikurangi 12 hasilnya 4. Coba kita lihat, 4 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi itu saja ya aturannya ada 3 ya. Ternyata 4 adalah lebih besar dari 0. Sehingga kalau 4 lebih besar dari 0, menurut kriteria tadi bagaimana? Garis tersebut memotong lingkaran pada 2 titik. Itu ya anak-anak ya, posisi garis terhadap lingkaran. Nah, ini di sekian ya, itu saja materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Dan coba dilihat lagi ya, dalam materi nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, ada 3 tugas, di mana tugas ini adalah menyangkut di pertemuan yang ke-10 kemarin, dari mulai bab 3, dan di pertemuan yang ke-11 ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik, dan dipelajari, dipahami ya. Bisa mempelajari dengan baik, paling tidak kalian sudah bisa memerinci, melihat kriterianya. Itu ya anak-anak ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.